Perkenalkan, nama saya Bang Susnardo. Saya dari Universitas Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya dari prodi D4K3 Fakultas Vokasi. Di sini saya ingin melaporkan tentang observasi tentang APAR di lokasi umum atau di mana Anda berada. Nah, dan saya sekarang berada di observasi kantin di pusat PLTU di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu PLTU Kajuai. Dan kebetulan saya adalah bekerja di bagian servis makanan. Dan di sini saya ingin menjelaskan ada beberapa APAR yang berada di ruangan ini, maupun di ruang makan maupun di ruang bagian memasak atau kitchen. Tapi sebelum kita memulai, mari kita cari tahu dulu apa itu APAR. Apa sih APAR? Kita tahu APAR adalah alat pemadam api ringan. APAR adalah pemadam api ringan yang digunakan dalam suatu ruangan terbuka maupun ruangan tertutup yang dapat dijangkau dengan cepat dan dapat melihat dengan tepat. Dan juga hanya digunakan untuk memadam api kecil, tidak dapat untuk memadam api besar. Dan APAR tersendiri itu memiliki beberapa jenis dan beberapa bahan yang sesuai dengan yang dapat kita lakukan. Dalam rencana Permaken nomor 4/1980 yang harus pertama adalah dapat dioperasikan satu orang untuk pemadaman memulai kebakaran, dan yang ketiga sebatas volume yang kecil. Selanjutnya harus siap pakai pada waktunya, mudah dilihat dan mudah dijangkau, kondisi baik, setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar dan tidak membahayakan diri. Bagian-bagian APAR. APAR memiliki beberapa bagian: safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Label yang pertama adalah safety pin atau pengunci pada umumnya. Terus ada lever cord, terus ada handle atau pegangan, hose atau selang untuk pengeluaran dari APAR tersebut, dan pressure gauge untuk membor tekanan, dan node cord atau corong, dan saber atau tabung. Dalam APAR itu memiliki berbagai jenis APAR, tidak hanya untuk APAR. Beberapa jenisnya bisa seperti untuk kebakarannya yang saya sampaikan, yaitu seperti untuk kelas A, B, dan C, dan D. Itu bisa seperti A untuk seperti kayu-kayan atau komoditi yang mudah membakar, dan kedua untuk gasolin minyak atau seperti minyak tanah atau minyak goreng. Apalagi kalau kita di lokasi kitchen pasti kita menggunakan minyak goreng. Kalau untuk bagian kelistrikan atau elektrikal, biasanya kita bisa korsleting pada bagian kulkas, bisa juga di bagian kelistrikan AC, atau bisa juga bagian untuk pengontakan. Dan yang terakhir adalah combustible metal seperti magnesium yang mudah terbakar, seperti panci itu terbuat dari aluminium yang mudah terbakar. Dan yang K adalah coffee media seperti minyak goreng dan sebagainya. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan APAR, yang pertama adalah kita harus mengetahui cara pengoperasiannya terlebih dahulu, dan bagaimana cara penggunaan, dan apa yang harus kita jelaskan dalam api tersebut. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api.
Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Oke, tadi saya sudah menjelaskan apa tentang APAR dan pengertian dan apa saja yang bisa digunakan dalam suatu APAR. Dan sekarang saya ingin melakukan observasi di bagian kitchen. Maka ikuti saya. Oke. Ini adalah APAR yang sudah berfungsi pada saat ini di lokasi kitchen. Yang pertama, bagian biasanya terselapnya masih berfungsi dan sesuai dengan kemenaker ketinggiannya itu standar dan sesuai SOP apa yang telah diberikan dalam suatu APAR. Dan juga penggunaan ini biasa digunakan dalam api kecil untuk kelas A, B, dan C seperti kayu, kertas, kain dan karet, terus kelas B bensin, solar dan kamar, thinner, dan kelas C untuk berlistrik listrik. Jadi untuk APAR ini dapat berfungsi untuk ABCD yang dapat berfungsi dalam api sedang dan dalam suatu ruangan, karena pasti resiko dalam suatu tempat memasak yaitu adalah kemudahan terbakar dalam melakukan suatu proses pemasakannya. Oke, ini adalah salah satu contoh APAR yang telah digunakan yang sudah sesuai. Maka dari audit yang saya isi dalam APAR ini, menurut saya sudah termasuk masuk standar SOP apa yang telah diberikan oleh Kemenaker yang sebenarnya harus dijalankan dalam suatu perusahaan. Baik, mungkin itu saja sekian dari saya, dan saya ingin memberi sedikit masukan bagaimana cara menggunakan APAR dan bagaimana cara memegang APAR. Saya memiliki salah satu contoh APAR yang tidak berfungsi akibat kerusakan fatal pada bagian tempatnya. Ini adalah APAR yang sedang tidak dapat berfungsi karena terjadi suatu kesalahan, dan maka dari itu kita harus menggunakan APAR. Harus selalu memeriksa dalam beberapa bulan dan beberapa waktu ke depan. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat.